Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan kami mau mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya, bekerja dalam hati kami, sehingga melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi, "Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah orang percaya makin bertambah banyak. Setelah para murid Tuhan Yesus diurapi Roh Kudus, mereka langsung penuh dengan kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka dimampukan untuk bersaksi mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sekaligus mengadakan mujizat, tanda-tanda ajaib, menyembuhkan berbagai penyakit dan mujizat-mujizat lainnya. Sehingga semakin lama mereka semakin banyak orang yang tertarik akan kesaksian para rasul Tuhan Yesus Kristus, di mana para muridnya itu memang selalu dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus, sehingga orang-orang tersebut mau percaya, mau beriman kepada Tuhan Yesus. Di dalam kondisi penuh sukacita, mereka sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus ini berkumpul di Serambi Salomo untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan kepada kita dan sekaligus mengajak kita sebagai pribadi orang yang beriman, percaya kepada Kristus yang sudah dijamah oleh urapan Roh Kudus, maka kita harus hidup selalu diubahkan dari cara hidup yang lama yang dipenuhi oleh dosa dan kesalahan, untuk menjadi dan sebagai orang yang tahu menyatakan hidupnya sudah metanoia, sudah bertobat, dan boleh mengalami sebagai manusia baru. Firman Tuhan ini juga mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau fokus hanya tertuju untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita, memuliakan Tuhan Raja dan Kepala atas kita umatnya, dan selalu harus sadar diri untuk sebagai pekabar Injil maupun pemberita Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya kita juga dipenuhi dengan hati yang memang dikaruniakan oleh kasih Kristus itu, untuk dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, supaya semua orang yang kita dapat temui, kita dapat jumpai, kita akan merasakan bahwa mereka juga ikut merasa nyaman, dapat merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita yang menjadi berkat setelah kita diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga membuat mereka juga boleh tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus serta mau percaya kepadanya. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini, maka kita harus merasakan ajakan firman Tuhan supaya kita hendaknya orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, baik sebagai pribadi maupun keluarga, untuk selalu memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kita untuk
berubah dari dalam hidup yang lama yang dipenuhi dosa itu untuk berada di dalam hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Pasti Roh Kudus akan memberikan kepada kita karunia khusus supaya kita dimampukan untuk benar-benar menyaksikan kabar sukacita, mengabarkan Injil keselamatan itu kepada orang lain melalui cara hidup yang memang harus kita selalu berdomani berdasarkan kepada kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar itu. Kiranya Roh Kudus terus memperbaharui hidup kita agar kita semakin bertambah usia, semakin kuat kesaksian kita, supaya semakin banyak orang juga mendengar tentang Tuhan Yesus, selalu mau percaya, mau beriman kepadanya, dan mau menerima keselamatan kekal. Ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 5:16 ini. Dan juga orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Boleh kami renungkan, boleh kami hayati ajakan tentang firman Tuhan pada hari ini. Sungguh-sungguh memungkinkan Tuhan juga memakai kami melalui Roh Kudus. Akan semakin banyak orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus, karena tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, tidak ada hidup yang lain yang memungkinkan kami dari hidup yang di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal kecuali satu-satunya. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri yang harus kami akui, yang harus kami terima, yang harus kami alami tentang arti bagaimana hidup kami umat manusia bukanlah berhenti ketika kami mati di dunia ini, tapi akan sampai kepada hidup yang kekal, yang semuanya itu bisa kami alami dalam Yesus Kristus. Sekarang Bapa, kami sungguh-sungguh mau bermohon dalam kerendahan hati kami, kabulkan doa kami juga untuk mengatasi semua permasalahan maupun pergumulan akibat sakit penyakit, pasti Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.